I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do. Jorge Martin tidak dapat berpartisipasi dalam uji coba pramusim atau uji coba Jerez dan Aragon karena cedera. Pembalap Spanyol itu senang dapat bekerja dan terus membuat kemajuan. Jorge Martin menguji beberapa solusi pemosisian motor pada Aprilia miliknya Senin ini, perubahan yang ia yakini akan segera membuahkan hasil. Bagi pebalap Spanyol tersebut, tes Senin di Misano ini merupakan yang pertama baginya dengan motor Noale. Karena cedera yang dialaminya membuatnya tidak dapat berpartisipasi dalam tes sebelumnya. Saya belum memasang komponen performa baru, tetapi saya mencoba posisi stang berbeda yang sangat saya sukai. Saya telah membuat kemajuan besar dalam hal kendali motor. Saya juga jauh lebih stabil saat pengereman, dan motor lebih cepat dalam perubahan arah. Itulah yang saya cari di balapan hari Minggu. Saya sangat menyukai langkah ini. Saya mencobanya di Austria tetapi ragu, dan Anda tidak bisa mengujinya saat Grand Prix, jelasnya. Saya terus menyesuaikan pengaturannya sedikit dan merasa lebih nyaman. Saya tahu semua orang melaju lebih cepat dari kemarin, tapi saya berhasil mengurangi 6/10 detik dari kecepatan kemarin. Ini langkah besar. Sekarang saya akan melakukan lebih banyak uji aerodinamis untuk melihat apakah saya bisa mendapatkan stabilitas dengan melepas atau menambahkan sayap, tambah pria asal Madrid ini. Hingga hari Kamis, Martin terus mengatakan bahwa hal terpenting dalam balapan Grand Prix adalah terus membuat kemajuan. Dan ia merasa bahwa di Misano, bahkan kemarin, kendati ada masalah dengan motornya di putaran formasi, ia telah melakukan hal itu. Ya, tentu saja. Akhir pekan ini, dengan lolos ke Q2, kami sudah membuat langkah maju yang besar. Dari segi pengaturan, kami telah membuat kemajuan yang signifikan. Pada hari Minggu, kami memiliki paket terbaik yang bisa kami miliki. Saya rasa kecepatan saya adalah yang terbaik yang bisa saya capai. Setelah berganti ke motor kedua dan melakukan 2 putaran panjang, semuanya tidak berjalan lancar, keluhnya. Sementara itu, pembalap Ducati, Marc Marquez, menuliskan sebuah pesan berkelas melalui unggahannya usai menang pada MotoGP San Marino 2025. MotoGP San Marino 2025 yang bergulir di sirkuit Misano, Italia mencapai puncaknya pada Minggu, 14 September 2025, kemarin dengan kemenangan Marquez. Menggeber Desmosedici GP25, si alien mengukuhkan diri sebagai pemenang dalam sesi balapan utama yang berjalan selama 27 putaran penuh. Start dari urutan keempat, Marquez tampil tenang dan penuh keyakinan untuk memulihkan posisinya satu putaran demi satu putaran sejak awal. Titik klimaks performanya terjadi saat dia berhasil memanfaatkan kesalahan rider Aprilia, Marco Bezzecchi yang melebar saat menikung. Dari momen tersebut, pembalap berusia 32 tahun itu mengambil alih posisi terdepan dan tidak terbendung untuk meraih kemenangan Grand Prix ke-11. Hasil ini menjadi sebuah penebusan bagi Marquez yang harus menyudahi sesi sprint race sehari sebelumnya dengan tangan hampa. Ya, peraih gelar juara dunia 8 kali tersebut mengalami crash saat memimpin balapan mini berdurasi 13 putaran itu. Kemenangan ini menjadi sangat berarti bagi Marquez di mana dia berpeluang besar mengunci gelar juara dunia pada seri selanjutnya yaitu MotoGP Jepang 2025. Tak hanya itu saja, hasil podium tertinggi ini juga membuat rekan setim Francesco Bagnaia bisa menunjukkan harga dirinya usai apa yang menimpanya saat sprint. Marquez mendapatkan sorakan dari para penonton yang senang melihatnya tersungkur di area gravel tikungan 15 Misano. Hal itu tidak mengagetkan lantaran Misano sendiri memiliki reputasi sebagai kandang dari Valentino Rossi, salah satu rival terkuat Marquez di masa lalu. The Doctor sendiri sempat tertangkap kamera juga tertawa kecil menyaksikan Marquez terjatuh bersama beberapa orang di sekitarnya. Kontroversi pun sempat muncul di kalangan media menjelang bergulirnya sesi balapan utama MotoGP San Marino 2025. Sosok yang identik dengan nomor 93 itu seolah ingin membalas apa yang dia dapatkan ketika sesi sprint kemarin dengan sebuah selebrasi tengil di podium. Dia melepas wear pack dan dia tunjukkan ke depan penonton yang memadati podium sirkuit Misano menirukan selebrasi ikonik Lionel Messi. Setelah Grand Prix San Marino yang membawa bencana, Pecco Bagnaia finish di posisi ke-8 dalam tes MotoGP Misano, yang awalnya terbukti cukup positif, meskipun ia tidak ingin berpuas diri. Pecco Bagnaia membutuhkan hari yang baik setelah Grand Prix MotoGP San Marino. Pembalap Italia itu mengalami akhir pekan yang buruk di kandang sendiri.
Hampir gagal mencapai 15 besar dalam sprint race dan gagal menyelesaikan tes panjang hari Minggu karena kecelakaan. Namun, tampaknya ia mampu menutup hari terakhir tes kolektif musim ini menjelang Valencia dengan catatan positif. Dan tampaknya banyak yang berubah antara hari Minggu, ketika pembalap Italia itu tidak menghadiri media untuk menjalani, menurut Ducati, sebuah pertemuan teknis yang panjang dengan tim, dan hari Senin, ketika ia finish di posisi ke-8 pada tabel waktu gabungan, dengan 1:30.933 yang membuatnya terpaut 559/1000 detik dari waktu terbaik, yang ditetapkan oleh Pedro Acosta, dan kurang dari 1/10 detik dari rekan setimnya, Marc Marquez, yang finish di urutan ke-6. Hanya sebuah kecelakaan di tikungan 1 yang sedikit merusak harinya, meskipun untungnya tidak ada konsekuensi serius. Faktanya, Pecco kembali ke trek setelahnya untuk menghilangkan rasa tidak enak dari mulutnya. Hal pertama yang ditanyakan kepada Bagnaia oleh media, adalah apa yang sedang ia kerjakan dan apakah kejadian pada hari Minggu akan menentukan rencana untuk hari Senin. Ia pun menjawab dengan cukup positif tentang hari pengujian. Saya tidak bisa menjelaskan detailnya, tetapi hari ini penting untuk tidak mencoba elemen yang berbeda, tetapi hanya fokus pada apa yang kami miliki. Kami memutuskan untuk mencoba mengubah beberapa bobot motor, mengubah beberapa pengaturan, dan memahami kemudi. Harus saya akui, saya cukup kompetitif. Dalam hal kecepatan, saya sangat cepat. Saya mencatatkan waktu terbaik dengan 21 putaran ban, sesuatu yang belum bisa saya lakukan dalam balapan-balapan terakhir. Sementara itu, Marc Marquez meyakinkan Senin ini setelah tes resmi MotoGP di Misano bahwa ia tidak merasakan tekanan apapun meskipun begitu dekat dengan gelar, dan bahwa itu tidak akan menjadi tugas mudah untuk mengamankannya di Jepang. Marc Marquez menyelesaikan 47 putaran pada hari Senin dalam tes resmi terakhir MotoGP, mencatatkan waktu terbaik 1:30.871, tercepat ke-6 dari gabungan sesi pagi dan sore. Sepanjang sesi, Ducati memasang berbagai komponen dan solusi untuk meningkatkan performa MotoGP 25, meskipun sang pemimpin klasemen percaya bahwa, saat ini, yang terbaik adalah tidak menyentuh motornya sama sekali. Kami telah mencoba berbagai swing arm, ini adalah tambahan terbaru. Sisanya adalah tentang menguji ulang hal-hal yang sudah kami coba. Tapi untuk saat ini, kami akan tetap berpegang pada fondasi kami sampai kami mencapai tujuan utama kami, yaitu gelar juara dunia. Begitu kami mencapainya, kami akan lebih fleksibel, ujarnya, merujuk pada apa yang diminta Ducati untuk dicobanya. Untuk mengamankan gelar juara dunianya yang ke-9, Marc perlu mencetak 3 poin lebih banyak daripada saudaranya Alex Marquez, yang berada di posisi kedua klasemen, selama akhir pekan di Jepang, dengan 37 poin yang dipertaruhkan. Saya merasa orang-orang menganggap remeh bahwa saya akan menjadi juara di Jepang. Dan untuk itu saya harus mencetak 3 poin lebih banyak daripada Alex, yang juga bukan tugas mudah. Dia berada di posisi kedua klasemen kejuaraan, dia konsisten, dia datang dari 2 balapan yang bagus, di Misano kami telah mencetak jumlah poin yang sama. Jadi kami akan mencoba melanjutkan dengan mentalitas yang sama di Jepang. Hujan bisa saja turun, Alex bisa sangat cepat. Saya suka Motegi sebagai sirkuit itu selalu bagus untuk saya, tetapi juga untuknya, dia telah menang beberapa kali, kenangnya. Marc tidak merasakan tekanan meski berada di ambang gelar ke-9-nya dan yang pertama sejak cedera. Dalam sebuah comeback bersejarah. Tidak, saya tidak merasakan tekanan saat ini. Saya ingin merasakannya. Saya suka tekanan seperti yang saya rasakan saat balapan hari Minggu. Dan ketika tidak ada tekanan, seperti saat tes hari ini, saya santai dan membuat kesalahan di tikungan 2. Jorge Martin menyesalkan perasaannya yang tidak enak saat sprint MotoGP di Montmeló, yang berakhir sebelum waktunya setelah Morbidelli menjatuhkannya. Hari yang buruk bagi Jorge Martin di Montmeló. Di akhir pekan yang sudah sulit, sang juara dunia bertahan memulai sesi latihan bebas dengan buruk sejak awal. Joan Mir menghambatnya di fase pertama kualifikasi, Q1, dan ia terdegradasi ke posisi ke-18 di grid awal. Hampir sama, hanya 1 posisi lebih buruk, dengan posisinya di MotoGP Hungaria. Situasi tidak membaik di sprint race. Pembalap San Sebastian de los Reyes itu terjatuh setelah Franco Morbidelli menjatuhkannya dari Ducati saat balapan di paruh kedua kualifikasi. Namun di luar insiden itu, yang disesalkan Martin adalah perasaannya yang buruk saat balapan dan, yang terpenting, memulai balapan dari posisi yang sangat jauh di belakang. Sensasinya tidak sepenuhnya bagus saat balapan, tetapi saat kualifikasi saya merasa baik. Pembalap lain mengganggu saya saat lap cepat. Masalah utamanya adalah memulai dari posisi ke-18,
Entah mereka menjatuhkan saya atau tidak, saya tidak bisa mengendalikannya. Saya bisa mengendalikan peningkatan di kualifikasi, yang merupakan titik lemah saya saat ini. Dari segi kecepatan, saya tidak merasa buruk. Memulai dari depan, saya bisa saja berada di posisi ke-6, ke-7, atau ke-8.